Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian. Kemarin kan setelah kita belajar tentang ini bukunya, yang ini adalah buku tentang akhir zaman. Kemarin kita belajar di hari Sabtu ini tentang at-tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah, tentang mengingat kematian. Kan kalau di Sabtu pertama. Setelah itu buku itu selesai, kita pindah ke buku berikutnya. Kemarin beberapa kali pertemuan tentang buku akhir zaman wa malahim al-kubra, akhir zaman dan kerusakan yang besar. Buku itu ditulis oleh Ahmad Muhammad Mubayyad, adalah ini belajar di Azhar, masih hidup sampai sekarang. Beliau adalah orang Palestina. Itu tentang buku akhir zaman bukunya. Terus kemarin kita udah belajar tentang tanda-tanda akhir zaman yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Bapak masih ingat nggak tanda-tanda apa aja yang terjadi pada masa Nabi Muhammad? Masih udah lupa karena udah 2 bulan tidak diingatkan lagi. Tanda-tanda pada masa Nabi Muhammad kemarin itu kan ini Pak. Nih, mana dia? Cepat aja ya. Ini kan tanda terjadi fitnah. Nih, mana dia? Ini diutusnya Nabi itu termasuk tanda hari kiamat. Karena kalau sudah diutus Nabi, berarti tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Terus apalagi cepat aja. Yang kedua di sini apa? Terbelah apa? Bulan. Kalau terbelah bulan berarti itu tanda hari kiamat. Terus munculnya Nabi palsu. Pada masa Nabi udah muncul apa? Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Banyak sekali, ada sekitar 30 orang nanti muncul Nabi palsu itu, nanti baru terjadi hari kiamat. Tapi dimulai dari Musailamah al-Kadzdzab, dan banyak lagi nabi-nabi pada masa Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar serta Umar. Kemudian ini tadi. Kemudian ini 3 itu tanda-tanda besar, tanda-tanda yang terjadi pada masa Nabi. Ada lagi sebenarnya yang lain, cuma diungkapkan hanya 3. Sekarang kita pindah tanda-tanda yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa sahabat yang 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa aja Pak? Wafatnya Nabi itu kan terjadi pada masa sahabat. Wafatnya Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad ada wafat berarti hari kiamat akan datang. Terus apa lagi? Penaklukan Baitul Maqdis itu terjadi pada masa Umar bin Khattab. Kemudian apa lagi? Wabah yang menimpa sahabat di daerah Baitul Maqdis itu juga, ya kan? Daerah Baitul Maqdis sama Syria, Damaskus Syria. Apa itu Pak? Wabahnya pada masa siapa? Umar bin Khattab. Wabahnya sama seperti kita kemarin itu COVID-19. Jadi pada masa Umar bin Khattab. Itu sudah terjadi? Sudah. Terus apa lagi Pak yang keempat? Semenanjung Arab, Persia serta Roma itu akan ditaklukkan. Tapi yang sudah ditaklukkan mana Pak? Semenanjung Arab, semua Arab sudah ditaklukkan. Persia sudah ditaklukkan. Pada masa siapa? Umar bin Khattab. Romawi belum sampai sekarang. Tapi kalau sudah ditaklukkan, pasti sudah hampir mereka. Terus apa lagi Pak? Berita terkaitnya nanti akan ada kesejahteraan. Itu terjadi pada masa siapa? Siapa? Utsman bin Affan. Tapi ada orang mengatakan kekhalifah yang kelimanya. Siapa dia Pak? Umar bin Abdul Aziz, gitu kan. Terus apa lagi Pak?
baik melakukan Gunung Putih atau Madain Persia, itu sudah dilakukan juga pada masa Umar. Kemudian gerbang fitnah terletak pada kematian Umar. Jadi gitu Pak, Nabi Muhammad itu Pak ceritanya gitu. Semua apa yang diceritakan Nabi ini terjadi. Jadi kemarin apa hikmahnya Pak? Kenapa kita cerita tentang ini? Hikmahnya adalah salah satu diantaranya kita itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu diwahyukan kepadanya. Kenapa? Karena apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Nabi terjadi. Berarti agama ini adalah agama yang benar. Karena tidak satu pun yang dikatakan Nabi itu meleset, Pak. Semuanya terjadi. Kalau apa ya? Kalau rukun segala macam ada yang meleset nggak kira Pak? Banyak. Oh, banyak yang meleset. Meleset 999 yang kena cuma satu. Nah, cuman yang satu itu kata Nabi Muhammad besar kamu dulu dia pernah begini dia begitu. Tapi salahnya berapa Pak? 999. Kalau Nabi semuanya benar. Dan untuk apa dicatatkan ini Pak? Ini kan kemarin sejarahnya. Kan Bapak akan kepadanya. Dikatakan ini pada sesuatu yang belum terjadi kemudian terjadi. Benar rasanya itu Pak ya. Dia belum terjadi tapi dikatakan terjadi dan dialami langsung oleh para sahabat. Yang membuat hatinya sahabat itu makin kuat imannya. Kenapa? Nabi ini benar-benar. Nah, gitulah kira-kira Pak ya. Terus hikmahnya itu lagi Pak. Apa ya? Sebenarnya kan dunia ini kan apa namanya Pak? Kita yang apa ya? Takdir itu kan kita yang apa ya? Apa namanya Pak? Takdir itu apa Pak? Kita yang menjalani atau kita bisa merubahnya dengan doa kan gitu ya. Tapi kalau Allah berkehendak terjadi aja dengan caranya, gitu Pak ya. Jadi di sini menandakan adanya yang mengatur. Siapa dia Pak? Allah. Cuma Pak pandai-pandai aja. Kalau misalnya kita takdir kita pasti mati nggak Pak? Bapak udah tahu kan pasti mati. Nah, cuman tergantung ini matinya baik atau buruk, nah gitu aja. Tergantung aja Bapak atur. Tapi matinya pasti nggak Pak? Pasti. Tergantung Bapak atur jadi baik atau jadi buruk, gitu aja Pak. Gitulah gitu. Dan tanda-tanda ini sama seperti itu. Pasti begini, tergantung kamu jadikan arah ini baik atau buruk. Gitu. Lanjut. Ini kata Nabi Muhammad SAW ini dalam hadisnya nih Pak ya. Dalam hadisnya ini, aku menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari Bukhari, hadis nomor berapa? Nggak kelihatan Pak ya? Gelap ya. Ini harus dirubah ini background. Nabi SAW, aku menghadap kepada Nabi, ini dari beliau. Aku menghadap kepada Nabi sampai dia berada di sebuah tenda yang terbuat dari kulit di perang Tabuk. Tahu apa? Tabuk itu tahun ke-9, tahun ke-7 atau ke-9 ya. Lupa. Perang Tabuk melawan Romawi. Itu perang yang luar biasa susahnya luar biasa. Beliau bersabda, ingatlah olehmu bahwa akan terjadi 6 tanda hingga datang hari kiamat. Itu kata Nabi. Itu untuk sahabat. Pertama adalah kematianku. Kematianku itu adalah tanda. Yang kedua apa? Penaklukan Baitul Maqdis. Yang ketiga, kematian massal membinasakan kalian dan kambing-kambing tiba-tiba mati. Itu terjadi pada masa siapa? Umar bin Khattab. Terus melimpahnya harta sampai apabila seorang diberi 100 dinar pun dia tetap nggak suka, gitu ya. Itu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Fitnah menimpa rumah-rumah orang Arab, kan? Kemudian perdamaian yang terjadi antara kalian dengan kaum Bani Asfar, maksudnya orang Romawi.
Lalu mereka mengkhianati kalian dan mereka akan mendatangi kalian dengan 80 panji, setiap panji berisikan 12.000 pasukan. Tapi ini terjadi lama lagi Pak. Ini terjadi nanti ceritanya sudah betul-betul hampir hari kiamat. Jadi yang ini diceritakan sudah terjadi. Jadi hadis Nabi itu Pak, gini Pak ya, tanda-tanda hari kiamat itu dia itu tidak langsung diceritakan Nabi sekaligus enggak gitu Pak, tapi dengan hadis yang berbeda dengan macam-macam redaksi, kemudian yang mendengar itu macam-macam sahabat. Tapi semuanya mengarah kepada hari kiamat atau tanda hari kiamat. Kalau ini terjadi nanti nih Pak, nanti kok yang 12.000 gini Pak. Nanti ceritanya di akhir zaman itu, lebih lama nanti itu, nanti ceritakannya ini. Gini. Nanti apa namanya itu orang Romawi, istilahnya orang Romawi Pak ya. Orang Romawi kan orang Palestina itu ceritanya gini nih. Orang Palestina itu kan sekarang hancur-hancuran kan, hancur-hancuran. Tapi nanti akan ada Imam Mahdi gitu ya. Akan ada Imam Mahdi atau Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti munculnya di mana? Di Mekah. Munculnya di Mekah kan. Dia diangkat di Mekah. Terus nanti dia akan datang ke Palestina. Ya kan? Dia datang kan Palestina. Kemudian dia datang Palestina, orang-orang Yahudi akan diusir di mana? Dari Palestina. Berarti lama nih gini Pak. Diusir dari Palestina, orang Yahudi itu nanti berangkat ke Isfahan. Isfahan itu mana? Iran. Dia kolaborasi itu sama orang Iran tuh. Terus baru muncul apa? Dajjal. Dajjal itulah yang membawa Yahudi itu. Dibawanya Yahudi. Kemudian diperangilah oleh apa? Siapa diperanginya Pak? Imam Mahdi. Imam Mahdi terpojok, turun siapa? Isa alaihi salam. Akhirnya Isa membunuh Imam Mahdi. Setelah Nabi Isa membunuh Imam Mahdi, baru apa? Dajjal datang, gitu kan. Tapi di sela-sela itu Pak, di sela-sela itu ternyata ketika orang Isfahan tadi atau orang Syiah dengan apa Yahudi tadi berkolaborasi, yang melawan mereka dengan kolaborasinya itu adalah Muslim dengan Romawi. Jadi gimana Pak? Bisa paham nggak Pak? Jadi sekarang kalau Bapak lihat Iran itu dengan apa? Dengan Israel itu perang benaran atau enggak? Perang benaran atau perang main-main? Nah, itu yang mengatakan drama. Kenapa Pak? Karena apa namanya ya? Gimana ya? Karena dalam ceritanya itu nanti itu mereka bergabung, kemudian melawan orang Islam. Orang Islam makanya bergabung dengan siapa? Romawi. Nanti ternyata orang Yahudi tadi terkalahkan. Terkalahkan. Mereka lari lagi dan mereka nanti apa? Baru datang Dajjal di tengah-tengah itu nanti. Habis itu Pak. Nah, setelah itu baru mereka berkhianat. Dan mereka mengatakan gini, ketika kita sudah mengalahkan Yahudi yang lari dari jabatan di mana Pak? Dan dia menyerang Palestina lagi. Habis itu mereka lari. Ketika mereka lari itu, apa kata orang Romawi? Kamilah yang menang. Kamilah yang apa? Mengalahkan Yahudi dan Syiah. Kata siapa Pak? Romawi. Tujuannya apa Pak? Tujuannya sebenarnya untuk mengambil dunia, karena dia ingin mengakui. Apa kata orang Muslim? Jangan ngomong kayak gitu. Kita kan perangnya sama-sama. Jangan ngomong kayak gitu. Tapi mereka tetap aja ngomong gitu, mengakui bahwa dia adalah apa? Pemenangnya. Dia yang menjadi pahlawannya semacam. Akhirnya terjadilah perpecahan antara Muslim dengan Romawi. Di situ mereka bawa berapa Pak? 12.000 berapa Pak? Berapa pasukan? 12.000 ada 80 panji. 80 panji itu berapa? 80 panji itu bendera kali per panji itu 12.000 pasukan. Tapi masih lama lagi gitu. Nomor 2 aja belum. Nomor 2 apa Pak? Menaklukkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sudah ditaklukkan Pak? Kapan Baitul Maqdis sudah ditaklukkan? Pada masa Umar sudah ditaklukkan. Pada masa siapa
siapa lagi Pak? Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ditaklukkan, dan 2 kali Pak ya. Tapi nanti juga akan ditaklukkan lagi, ya kan? Diambil lagi. Tapi siapa yang akan mengambil alih? Allah Ta'ala. Berarti ini masih lama. Cuma begini nanti dalam hadis Nabi itu, tanda-tanda hari kiamat itu terjadi kata Nabi seperti apa? Mani-mani yang dipotong talinya. Kalau mani-mani yang dipotong talinya kira gimana Pak? Jatuhnya cepat atau lambat? Satu. Cepat Pak. Kalau Pak ini ada nih apa? Tasbih itu dipotong talinya, gimana jadinya Pak? Jatuhnya? Gitu. Jadi tanpa disadari nanti itu terjadi. Jadi kita belajar ini, lama lagi gitu. Itu dari dulu Nabi udah cerita ini Pak. Dan sahabat kalau diceritakan ini seolah-olah dekat. Kalau Bapak seolah masih lama ya, karena kepengennya lama gitu. Tapi ingat, nanti dia terjadinya kapan Pak? Cepat. Maka kita diceritakan ini supaya siap-siap saja. Pertama untuk menambah iman. Nabi itu Bapak benar apa yang dia bicarakan. Yang kedua, yang nambah iman. Yang ketiga, banyak orang yang kepengen tahu tentang apa yang terjadi, apa yang terjadi. Dan Allah sudah kasih tahu ini yang akan terjadi. Kan ilmu kita berarti lebih apa? Lebih tinggi ketimbang orang lain. Orang lain kan masih meraba-raba ini Pak. Masih meraba-raba kan? Jadi apa lagi ya? Jadi apa? Tapi kalau kita orang Islam sebenarnya sudah tahu nih apa yang akan terjadi nih. Begini, takdir ini gitu kan. Akhirnya tinggal kita apa Pak? Yang mempersiapkan diri. Nanti gini. Itulah Pak. Pusing ya Pak ya belajar ini. Pusing nggak? Aman. Terus nih cerita pertama. Kalian akan memerangi atau menaklukkan semenanjung Arab. Udah terjadi kan Pak ya? Sudah selesai, benua Arab sudah selesai, menaklukkan untuk kalian. Kemudian bangsa Persia juga kalian taklukkan. Udah taklukkan belum Pak? Sudah. Selain itu bangsa Romawi pun juga kalian akan taklukkan. Udah taklukkan belum? Belum. Walaupun sebagian daerahnya sudah kita ambil. Dulu kan apa tuh Pak? Daerah apa namanya? Bukan. Apa tuh? Bizantium juga apa tuh namanya? Konstantinopel. Kan Romawi itu kan 2, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Kalau Barat kan di Itali, kalau Romawi Timur Konstantinopel Turki itu kita taklukkan itu. Bizantium namanya, ya kan? Terus, tapi apakah itu yang dimaksud sama Nabi atau enggak? Nah, kan? Apakah Turki itu yang maksudnya yang ditaklukkan atau Italia yang sekarang? Wawalau, gitu kan? Tapi kan sudah kan sebagian kan? Sudah. Terus apa lagi? Terakhir kalian akan memerangi Dajjal. Dajjal udah diperangi belum? Belum. Terus maka Allah memberi kemenangan bagi kalian atas Dajjal itu. Nafi berkata, ini dari hadis Jabir, ini ketahuilah, kita tidak akan melihat Dajjal muncul sebelum bangsa Romawi ditaklukkan dulu. Jadi ditaklukkan dulu bangsa Romawi, baru Dajjal muncul. Jadi sebenarnya Pak, orang Nasrani itu dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika Dajjal muncul. Jadi mereka itu kekuatannya sudah nggak ada ketika Dajjal muncul. Dajjal itu hanya bersama-sama Pak Yahudi kekuatannya masih ada. Berarti kekuatan yang abadi yang kuat itu kekuatan apa? Yahudi. Kalau Romawi nggak terlalu kuat karena sebelum Dajjal mereka sudah kalah. Tapi sekarang kekuatan Romawi kuat menurut kita kan. Tapi sebenarnya inti kekuatan itu dari siapa Pak? Yahudi. Apa? Spanyol masih? Spanyol ya Romawi. Karena kan Eropa itu kan Romawi Pak. Kan Eropa itu apa? Eropa kan Nasrani kan rata-rata ya. Nasrani Eropa itu. Pusatnya adalah Itali. Itali itu dengan namanya Pak, namanya uskupnya kan. Inggris Romawi Paulus ya.
Inggris juga kerajaan Inggris. Ya kan, pokoknya daerah Eropa itu adalah basis Romawi. Walaupun dulu kita pernah ke sana, yaitu ke Spanyolnya pernah kita taklukkan, tapi Romawinya pernah taklukkan nggak Pak? Italinya nggak pernah taklukkan. Ya walaupun mereka ini, walaupun kita berada di situ, tapi kita tidak menaklukkan. Tapi cuma apa? Datang secara berdampingan. Kalau mereka masih ada. Gitu. Hadis riwayat Muslim dalam buku dalam bab Al-Fitan 2900. Lanjut. Jadi memang bahasa tentang akhir zaman ini Pak, pandai-pandailah orang yang membaca hadis ini. Kemudian dilihat keadaan sekarang terjadi atau nggak terjadi, gitu Pak ya. Tapi kadang-kadang para ulama juga sulit untuk menjelaskan hadis ini. Sulit menjelaskan. Makanya Bapak kalau agak bingung-bingung dikit, kalau Bapak lihat saya agak bingung-bingung dikit, berarti itu adalah memang kesulitan untuk menetapkan begini pas itu sulit, ngepas-pas itu Pak. Apa namanya Pak? Terjadi pas itu susah Pak. Cuman kita hanya bisa mengatakan ini mungkin sudah terjadi, ini belum, ini mungkin sudah, kayak gitu aja Pak. Cuman kan sekarang kita sudah dapat gambaran Pak ya. Gambaran paling ini. Kemudian ini yang bahasannya pertama tadi kan kalian menaklukkan ini. Kemudian bahasan yang kedua terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, kesejahteraan itu sudah terjadi. Kan? Pertama Pak, adanya wanita Hirah itu dari Irak Pak, Irak yang menaiki sekedupnya kemudian melakukan perjalanan ke Baitullah dalam keadaan aman. Itu sudah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dari Irak jalan pakai apa Pak? Onta sampai ke Baitullah atau Ka'bah itu dalam keadaan aman. Itu sudah terjadi. Sudah. Kapan itu? Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sejahteraannya luar biasa. Kemudian penaklukan Kisra. Kisra sudah ditaklukkan? Sudah. Persia sudah. Melimpahnya harta dan kemakmuran di negeri Islam sudah? Sudah. Kita lanjut. Aku mendengar Rasulullah SAW. Ini kekuatan hadisnya. Melakukan gedung putih lagi Pak. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari Jumat sore bertepatan dengan eksekusi rajam yang dilakukan oleh Al-Aslami. Pak tahu siapa Al-Aslami? Sahabat Nabi. Dia laki-laki. Kan ada dua yang dirajam sama Nabi itu Pak. Pertama perempuan yang hamil gitu kan. Nah yang kedua namanya Aslami. Aslami ini laki-laki. Dia laki-laki mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tahirni, sucikan aku. Apa kata Nabi? Kenapa engkau? Apa tuh kata Nabi Muhammad? Dibisikkan sama Nabi ulama, tahu gak? Tapi dia merasa tidak cukup begitu. Dia kepengen dirajam. Ya Rasulullah, sucikan aku. Nabi mengatakan, hai sahabat, karena dia agak keras ngomongnya sampai bilang apa? Coba ini. Cium bau mulutnya, dia mabuk nggak? Asal ngomong nggak dia? Dicium sama sahabat lain? Enggak ya Rasulullah, dia nggak mabuk. Terus ditanya sama Nabi, dia ini orang gila atau orang waras? Siapa tetangganya? Saya tetangganya Rasulullah, dia orang waras. Pokoknya berkali-kali Nabi Muhammad suruh dia tobat sendiri, tapi dia tidak mau. Dia kepengen dirajam, karena memang itu kan hukuman Nabi itu Pak. Kalau udah dosa besar, dia syarat dan ketentuannya berlaku. Jika seandainya orang yang orang berzina itu nggak mau dirajam, nanti kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya apa kemarin? Kalau dia kepengen taubat, jawabannya apa? Apakah taubat saya diterima? Kalau yang bertanya, apakah taubat saya diterima hanya sekedar taubat saja tanpa dirajam? Jawabannya apa Pak? Allahu a'lam. Nggak tahu. Tapi kalau kepengen diterima, gimana caranya Pak? Dirajam. Jadi dosa besar itu Pak, syarat dan ketentuannya berlaku. Gak boleh tobat-tobat begitu aja. Tobat-tobat begitu itu kalau dosa kecil. Kalau dosa besar, syarat ketentuannya berlaku, harus dihukum. Apa tuh dosa besar Pak? Syirik. Apa tuh? Syirik Pak. Syirik dosa besar. Itu dosa besar atau dosa kecil? Apa bedanya Pak? Dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar itu apinya besar. Kalau dosa kecil,
apinya kecil. Dosa besar itu dampaknya besar. Dosa kecil dampaknya kecil. Itu aja bedanya sih sebenarnya, ya kan? Kalau syirik dampaknya besar nggak Pak? Besar. Sholat, puasa, zakat semuanya itu tidak akan diterima, ya kan? Itu kan besar tuh dampaknya kan. Kalau membunuh dampaknya besar nggak Pak? Besar. Apa dampaknya? Kelihatan langsung tuh. Apa tuh Pak? Hah? Orang mati, maka dia wajib dibunuh. Dia nggak bisa tobat-tobat aja. Dia wajib dibunuh. Membunuh itu, membunuh itu. Kalau bukan karena hak dia membunuh, main-main aja, wah itu wajib dibunuh. Itu dosanya besar. Kalau kata Nabi, siapa yang membunuh, maka dosa orang yang dibunuhnya ditanggungnya. Misalnya nih, saya bunuh bapak nih, misalnya kan, dosa bapak siapa yang nanggung? Saya nanggung semuanya. Kenapa? Karena orang yang dibunuh tersebut sebenarnya dia kepengen taubat, tapi saya bunuh duluan, dia nggak sempat tobat, maka dosanya saya nanggung. Siapa yang nanggung? Yang membunuh. Tapi apa kan? Tapi dia nanti juga akan dipertanggungjawabkan. Dia akan bertanggungjawab. Tapi dosanya saya nanggung. Kira-kira gimana Pak? Bapak maunya gimana? Mau dibunuh atau membunuh? Enggak ada yang mau. Karena bagus lah kalau Bapak mau punya dosa, bilang bunuh aja lah, saya dibunuh aja lah, biar dosa saya kamu tanggung. Itu membunuh. Apalagi Pak? Berzina. Dosanya besar nggak Pak? Dampaknya langsung besar. Apa dampaknya Pak? Memutuskan dan apa tuh? Memutuskan apa? Nasab. Manusia ini harus ada nasabnya. Ibunya itu dampaknya besar itu. Maka dia langsung dosa besar. Tapi ada dosa besar lagi Pak. Dan dampaknya dosa besar itu tergantung dampaknya. Misalnya berbohong. Kalau dia bohong kepada satu orang, besar dosanya, besar dampaknya atau sedikit? Nah, berarti itu dosa kecil. Tapi kalau dia bohongi satu negara, dosanya besar atau kecil? Langsung besar dia. Itu pula bedanya Pak. Karena dosa-dosa besar itu kan ada 10. Durhaka kepada orang tua, dengan durhaka kepada orang tua. Kalau hanya sekedar durhaka kecil, dosanya kecil. Tapi kalau durhaka besar, besar. Tergantung bentuk, kadar, apanya Pak? Tapi dia termasuk dosa besar. Dan dosa besar artinya apa? Berpotensi menjadi dosa besar walaupun awalnya kecil. Berbohong, sumpah palsu, ya kan? Sumpah palsu itu tergantung apa? Tergantung sumpah palsunya dampaknya besar atau dampaknya kayak gitu Pak. Dari 10 tanda-tanda hari kiamat atau 10 tanda-tanda hari kiamat, 10 dosa besar tersebut yang langsung dampaknya besar: syirik, membunuh, berzina. Riba juga masuk dosa besar nggak? Masuk dosa besar. Tapi apanya Pak? Tergantung dampaknya. Maksudnya gini Pak, kalau dia itu hanya ribanya kecil, berarti dosanya kecil. Tapi kalau ribanya sampai orang nggak bisa bergerak sama dia, kemudian dia membunuh diri orang gara-gara riba dia itu, pinjol misalnya, itu dosanya jadi besar. Contoh kali misalnya, kalau hanya teler, riba mah, kalau teler riba kira-kira teler, dosanya besar atau kecil? Mungkin masih kecil. Tapi yang dosa besarnya siapa? Ya direktur ya. Karena kan itu kan menyusahkan orang. Ini Bapak tersinggung nanti. Ya gitu aja lah, pokoknya sampai di sana aja. Kan nyusahin orang apa? Nyusahin orang apa? Nyusahin nggak? Bapak disusahin sama apa? Enggak. Aman aja Pak. Berarti kecil biasanya. Tapi kalau sampai diambil rumah Bapak, itu besar jadinya. Besar jadinya. Tergantung. Jadi Pak, yang kayak gitu-gitu tuh, dia itu tergantung dampaknya dosa itu. Ya, tergantung dampak. Lanjut. Terus ini ketika itu terjadi dengan ketika eksekusi untuk siapa Pak namanya Pak? Al-Aslami. Tapi akhirnya dieksekusi dia Pak. Dieksekusi dia karena dia berzina kan. Dieksekusi, dia meninggal dunia. Kemudian Nabi mengatakan taubatnya diterima karena syarat ketentuannya dijalaninya. Artinya Pak, kalau begitu ya jangan dibikin. Sebenarnya dosa besar itu kalau bisa jangan dibikin. Kenapa? Karena syarat ketentuannya berlaku. Kalau dosa kecil bisa aja tobat sendiri. Tapi kalau dosa besar harus ada perhitungannya. Terus Pak, ketahuilah kata Nabi,
Tapi dari kesempatan itu Nabi sempat-sempatnya bersabda, ketahuilah agama ini akan selalu tegak hingga hari kiamat nanti. Bapak apa ya? Agama kita ini Pak pasti ada sampai kapan Pak? Hari kiamat. Walaupun banyak yang kepengen menghancurkan, tapi dia tetap ada. Itu pula keyakinan Pak luar biasa. Walaupun sebenarnya adanya bukan kepada banyak orang, tapi kepada segelintir orang. Tapi dia ada, tetap Nabi mengatakan itu. Terus atau di tengah-tengah kalian akan muncul 12 khalifah yang semuanya berasal dari Quraisy. Ini hadis ini dipakai sama siapa? Si A. Akan muncul berapa Pak? 12 imam. Tapi apakah imamnya semuanya dari Quraisy? Enggak, malahan mereka tidak mengakui Khalifaur Rasyidin. Padahal Khalifaur Rasyidin itu termasuk empat khalifah. Cuma ulama sulit menjelaskan 12 khalifah ini siapa sebenarnya. Yang ulama tahu cuma berapa Pak? 5. Coba Pak. Yang dianggap sebagai besar ulama apa Pak? 4 khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 1 di Bani Umayyah. Siapa dia Pak? Umar bin Abdul Aziz. Berarti sisanya ada 7 yang tidak dipastikan oleh ulama, tapi diperselisihkan nama-namanya, termasuk Harun Ar-Rasyid. Tapi nggak bisa dipastikan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Semuanya berasal dari Quraisy. Harun Ar-Rasyid dari Quraisy nggak Pak? Ya, keturunan Quraisy itu. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah itu keturunan Quraisy nggak Pak? Ya, keturunan Quraisy itu. Keturunan Quraisy. Bani Umayyah dari Bani Umayyah orang Quraisy. Kalau Abbasiyah dari paman Nabi, siapa dia Pak? Abbas. Berarti kan dinasti Quraisy itu. Tapi tidak bisa memastikan siapa-siapa saja nama-nama mereka. Itu 12 khalifah. Mungkin bisa jadi salah satu di antaranya siapa Pak? Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu dari siapa Pak? Quraisy. Keturunan Nabi Muhammad SAW dari Hasan. Anak Hasan tuh Pak. Namanya siapa Pak? Kata Nabi Muhammad, namanya adalah seperti namaku. Jadi Bapak Muhammad. Ayahnya bernama seperti nama ayahku. Siapa dia? Abdullah. Berarti Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah, dan dia dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Terus Pak, sekolah terus apa? Atau aku kata Jabir. Jadi ini hadisnya Jabir. Atau kata Jabir, aku mendengar Nabi sekelompok kecil kaum muslimin akan apa? Menaklukkan gedung putih istana Kisra dan bala tentara Kisra. Benar itu yang terjadi nih Pak. Pernah Rasulullah berkata, yang masuk ke mana Pak? Jadi kan Kisra itu pakai apa Pak? Benteng kan? Yang masuk ke dalam hanya sekitar 20 sahabat saja untuk menaklukkan sampai mengacak-acak apa Pak? Kerajaan Israel tersebut. Setelah itu baru mereka buka apa? Pintu gerbangnya, baru masuk secara ramai-ramai. Tapi yang masuk untuk mengacak-acaknya cuma berapa orang? 20 orang saja. Itu terjadi Pak. Terjadi. Hadis riwayat Muslim Al-Imarah. Hadis tentang apa tuh babnya? Bab Imarah nomor 1822. Itulah. Lanjut Pak, lanjut ya. Ini cerita kita, bahasan kita sebenarnya yang sedikit aja yang terakhir ini. Apa itu Pak? Gedung Putih Madain akan ditaklukkan. Sudah taklukkan? Sudah. Kalau cerita yang di atas ini ulang-ulangan, jadi dia gabung-gabungan di situ. Kita kira masuk bahasanya. Nah, mana dia? Mana dia? Mana dia Pak? Kok lari dia? Ini tadi ya. Nah, ini lagi. Pertanda yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin termasuk apa? Gerbang fitnah terletak pada kematian Umar. Di Umar Pak, Utsman itu kelanjutan, tapi Umar adalah awalnya. Umar adalah awalnya. Walaupun masalah terbesar terjadi pada masa Utsman, tapi gerbang awalnya Umar dan Utsman mati syahid berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan itu Umar sama
Utsman. Berarti yang membunuh Utsman sebenarnya orang muslim atau enggak? Ya, katanya semua muslim sih Pak ya. Muslim sih, yang membunuh Utsman itu muslim sebenarnya. Muslim, tapi bisa jadi mereka itu betul pura-pura Islam. Karena kan yang kepala besarnya siapa Pak? Yahudi. Siapa namanya Pak? Kemarin kan udah kita ceritakan itu di pelajaran yang kemarin, pelajaran apa tuh? Pelajaran pembahasan terakhir tentang apa? Buku kita Abdullah bin Ubay, bukan Abdullah bin Sabah. Namanya Abdullah bin Sabah. Kalau Abdullah bin Ubay itu munafik pada masa Nabi. Ini Abdullah bin Sabah, munafik pada masa sahabat. Berasal dari siapa Pak? Yahudi. Dia yang apa Pak? Yang menggerakkan orang untuk membunuh Utsman. Kalau Umar meninggal itu memang yang bunuhnya siapa Pak? Orang beragama Majusi. Siapa namanya Pak? Abu Lu'lu'ah. Kalau yang membunuh Ali? Abdurrahman bin Muljam. Namanya kalau Abdurrahman berarti muslim atau enggak muslim? Muslim. Nah, ini kacauan muslim membunuh muslim. Ya, kayak Khawarij lah. Dia orang Khawarij, ekstremis ya bahasa Inggris. Tapi kalau Umar sama Utsman dikatakan apa? Mati syahid. Berarti yang membunuhnya agamanya berarti bukan muslim. Kalaupun dia mengatakan dia muslim, tapi kemungkinannya hatinya tidak Islam. Gitu kan. Jadi Umar terbunuh kemarin kan kita cerita Umar dengan Utsman kemudian kita ceritain ya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab meninggal 4 hari sebelum bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah. 4 hari sebelum Zulhijjah di tahun 24 Hijriah. Dengan kematian ini maka terdobraklah pintu fitnah yang datang seperti ombak samudra, itu bahasanya itu. Jadi udah terbuka itu, tinggal menunggu waktu. Ternyata betul Utsman belakangan akan terbukan kacau. Mula-mula fitnah dipicu oleh kematian Utsman. Utsman itu apalagi Pak? Udah meninggal Utsman, bahaya lagi. Kemudian disusul fitnah persisian antara dua kubu siapa Pak? Aisyah dengan Ali bin Abi Aisyah Talha Zubair dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Disusul lagi dengan kubu Muawiyah dengan Ali. Jadi silih berganti terus. Terus apa Pak? Disusul lagi dengan fitnah lain. Pemicunya hanya satu, yaitu kematian Utsman. Pintunya Umar, tapi masalahnya pada masa Utsman. Tapi pintunya apa? Bahkan hadis mengatakan gitu Pak. Bapak capek ya dengan ini. Bapak mau nanya atau enggak? Muter-muter di sini aja ya. Tanya, kalau Bapak mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini tadi mengenai dosa-dosa tadi ya. Ini kan mengenai dampak juga ya. Ya jelas kalau kalau mengenai syirik, kalau syirik itu dampaknya apa? Bukan diri sendiri. Tapi kalau masalah bunuh apa itu jelas itu kan bukan zina, itu berarti kan ada dua lah kan. Tapi kalau syirik bukan sendiri, itu dampaknya bagaimana? Mungkin secara psikologis saja diri sendiri ya kan. Tapi kalau dilihat secara umum orang yang syirik itu juga tenang-tenang aja gitu. Itu gimana? Ya syirik itu Pak, dia itu bisa ke murtad, syirik juga itu kan. Ya. Dampaknya bisa ke orang lain juga. Misalnya nih, Bapak jadi murtad nih, anak Bapak, tetangga Bapak segala macam terpengaruh nggak? Bisa. Apalagi yang murtad saya. Kalau saya murtad kira gimana Pak? Bisa. Kira bapak-bapak yang lain gimana? Yang misalnya yang fan sama saya kira gimana? Ustaz. Jadi malah jadi ini Pak, jadi apa nih Pak? Jadi contoh, Ustaz itu aja murtad, ya kan? Berarti memang agama Islam ini nggak benar nih. Bahayanya besar Pak. Bukan hanya kepada diri, tapi kepada orang lain. Itu yang itu Pak ya, Ustaz kan Pak ya?
Ada juga dulu saya dengar ke Ustadz, itu dia berpindah agama gara-gara apa Pak? Ya gara-gara ekonomi. Gara-gara ekonomi. Jadi dia itu berutang. Ada cerita dulu Ustadz, cuman itu ceritanya itu menyenangkan kakak saya. Jadi ceritanya nyatanya. Dia Ustadz. Dia itu berutang memaafnya. Jadi dia berutangnya ke bank. Terus dia Ustadz nih Pak. Terus didatangilah orang misionaris. Bapak mau nggak dibayarin utangnya daripada bapak pusing-pusing ini bayar utangnya, tapi bapak pindah agama. Mau kan? Pindah deh Pak. Ustadz pindah ke agama lain. Akhirnya Pak, terpengaruh nggak jemaahnya Pak? Itu besarnya Pak. Baik besar pada dirinya maupun besar pada orang lain. Dan itu sebesar-besar dosa adalah apa? Syirik. Karena kalau zina tadi yang dibunuhnya cuma berapa Pak? Berdua. Satu orang atau berdua. Kalau membunuh satu orang. Tapi kalau murtad bisa banyak orang kena tanpa disadari. Itu dosanya besar. Tapi gini Pak, ada kan syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syirik kecil itu apa? Ya, gitu kan, syirik kecil ya. Atau bisa jadi syirik kecil itu kan ada orang yang main dukun segala macam. Keyakinannya masih tetap dalam Islam, tapi perbuatannya musyrik. Nah, itu dia masih golong apa Pak? Tergantung dampaknya itu. Kalau dampaknya besar maka dia menjadi dosa besar. Kalau dampaknya kecil, kecil. Karena ada begitu Pak. Orang Muslim kan masih ada juga Pak. Percaya dukun itu ada apa ya? Ada juga. Tapi tergantung apanya Pak? Dampaknya dan potensinya akan menjadi besar, berpotensi besar. Itu kira-kira. Lagi? Ya. Itu kan hadis itu kan sudah diketahui sahabat. Iya. Tapi kenapa menjadi waktu Nabi ini itu sahabat tidak Antisipasi. membaca hadis? Apa itu ada kajian kayak apa itu tapi kayak Terbunuhnya Umar Utsman gitu. Nah, gila. jadi gini, sahabat membaca hadis, tapi ingat Pak ya, ada kata sahabat ya, perkataan Abu Musa Asy'ari. Kami tahu hadis itu, tapi pas kejadian itu kami lupa. Ini bahasanya gitu. Jadi Allah itu membikinnya gimana Pak? Lupa gitu. Enggak tahu tuh. Dia terjadi itu kenapa Pak? Dan terjadi gitu ya. Kami tahu hadis itu, tapi pas ketika kejadian itu kami lupa. Habis itu diingatkan lagi. Nah, gimana tuh Pak? Kira-kira Allah bikin kita gimana tuh Pak? Saya tahu nih Umar, tapi kan ketika Umar bin Khattab itu terbunuh kan dia nggak apa-apa ya, nggak ada apa-apa kan. Kalau Umar terbunuh tuh ada apa-apa nggak? Nggak ada apa-apanya, karena orang hanya datang dari jauh kemudian menusuk Umar dari belakang ketika sholat. Nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada apa-apanya kan agak ingatnya ya ketika sudah kejadian. Oh ini kejadiannya. Tapi kalau pada masa Utsman ada apa-apanya nggak Pak? Ada kan? Orang itu datang sebagai apa tuh? Sebagai demonstran, habis itu balik, habis itu datang lagi. Sebenarnya sahabat kepengen membela Utsman dan sahabat tahu ini Utsman akan diapain Pak? Akan dibunuh. Cuma Utsman bersikeras. Apa kata Utsman Pak? Aku tidak boleh tidak mau terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Karena kan yang datang beragama Islam walaupun dalam hatinya bukan muslim saja, bukan Islam. Aku tak mau. Disuruh sahabat itu pulang kan, termasuk Ali bin Abi Thalib. Pulang kalian, pulang. Biar aku hadapi sendiri. Itulah yang membuat sahabat itu menyesal. Kenapa mereka tidak menetap bersama Utsman? Kenapa kok mereka mau pulang? Seolah-olah apa? Ada yang menggerakkan hati mereka, kemudian itu terjadi. Ini memang takdir Tuhan itu apa Pak? Sulit untuk ditawar. Kalau kata Allah dah begitu, artinya begitu aja. Tinggal kita itu Pak? Memperbaikinya supaya dia tidak tidak jelek akibatnya. Jadi akibat baik. Itu Pak, takdir Allah begitu Pak. Kalau Allah sudah katakan akan terjadi, dan
Seolah-olah kan agak dipaksakan itu ya, bahwa dipaksakan. Tapi gini Pak, kata ulama itu, tergantung ini aja Pak. Kan Utsman terbunuh, tergantung pilihan kita. Apakah kita akan apa Pak? Akan menjadi yang membunuh Utsman atau yang di pihak Utsman? Tergantung pilihan aja, tergantung pilihan. Ada dulu kata Nabi Muhammad, karena kan ada sahabat tuh Abu Hurairah, satu orang Ansar, satu lagi apa namanya Pak? Apa namanya? Abdurrahman juga namanya. Abdurrahman apa lupa saya namanya. Abdurrahman juga. Di mereka bertiga. Terus sampai bilang apa? Di antara tiga kalian ini akan ada yang murtad. Maka tadi di antara tiga orang ini akan ada yang murtad. Kan tinggal pilihan aja Pak. Siapa yang murtad? Yang paling takut dengan hadis itu siapa? Abu Hurairah. Aku yang murtad ini bahaya ini. Aku yang murtad ini bahaya ini. Ada yang paling takut dan menjaga diri terus, ya kan? Ternyata yang murtad siapa? Abdurrahman ini. Karena setelah itu meninggal orang Ansor ini, dia meninggal dalam keadaan mati. Berarti bukan dia kan? Tinggal dua orang nih, Abdurrahman sama Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman. Terus yang berdua-dua ini tetap belajar agama nih. Tahu-tahu pada akhir-akhir masa hidup Nabi kan muncul Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi bilang apa? Kata Abdurrahman, datanglah kepada Musailamah, kemudian nasihati dia agar dia masuk kembali kepada Islam. Tahu-tahu pas ketika sampai ke Musailamah, dia malah ditawarin sama Musailamah. Apa tawarannya Pak? Dikasih harta, dikasih wanita, dikasih kekuasaan, harta, wanita, tahta itu dikasih ketiga-tiganya. Asalkan kau katakan Muhammad itu nabi, aku juga. Jadi dia tidak mengingkari nabi Pak. Nabi Muhammad itu nabi, aku juga nabi. Beriman sama Muhammad boleh, beriman sama aku juga boleh. Nabi palsu gitu. Akhirnya itu diomongkan sama Abdurrahman. Kan dia hafal Quran segala macam. Tahu-tahu nanti pada masa siapa Pak? Dia kena murtad. Pada masa Abu Bakar Siddiq dia diperangi dan dia termasuk orang yang terbunuh. Jadi kan tinggal pilih aja Pak. Kata Nabi, di antara kalian ini ada yang murtad. Tinggal pilih siapa yang di antara ini. Kalau bisa, Pak. Kalau bisa, Pak, yang murtad. Tapi juga kalau juga bisa aja nanti ketiga-tiganya nggak murtad. Dengan cara apa? Balik kepada Nabi mohon. Ketiga-tiga itu mohon ya Rasulullah, doakan saya agar saya tidak murtad. Didoakan Nabi nanti bisa jadi berubah nggak Pak? Bisa jadi berubah. Cuman dia nggak minta doa, itu masalahnya. Akhirnya apa Pak? Kita tak murtad. Berarti berapa? Yuk kita pulang yuk. Makasih ya Pak atas perhatiannya. Kita insyaallah nih Pak, ini memang peristiwa ini dia enaknya nanti Pak apa ya? Ya begini-begini aja. Bapak coba aja menerka-nerka merawat. Oh, gitu aja gitu. Itu aja sih Pak pelajarannya. Kenapa Pak? Tentang akhir zaman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.